Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sekalipun kita melalui virtual, kita harus tetap semangat. Mari adik-adik, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari yang indah ini dengan sikap berdoa. Kita angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami patut bersyukur, berterima kasih di hadirat-Mu ya Tuhan atas segala penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari ya Bapa. Secara khusus dalam satu minggu ini, bahkan pada satu malam ini Tuhan jaga lindungi kami sehingga kami beroleh kesehatan dan keselamatan. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi hari yang indah ini kami bersuka cita karena kami boleh memuji memuliakan Tuhan lewat ibadah sekolah minggu kami, sekalipun melalui virtual. Kami mau undang Roh Kudus-Mu hadir dalam hati dan pikiran kami, di tengah-tengah tempat kami beribadah, di rumah kami masing-masing, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik, mulai dari awal, tengah, hingga pada akhirnya nanti. Terima kasih Bapa, waktu dan kesempatan ini kami serahkan hanya ke tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami akan segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak datang di hadapan-Mu dan kami layak disebut anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, oke adik-adik, kita harus tetap semangat ya. Masih tetap berdiri. Kita mau nyanyi lagu pujian. Ibu mau tanya, siapa yang punya jagoan? Ya, semuanya kita punya jagoan ya. Mari kita angkat pujian ini dengan semangat ya adik-adik. Yesus jagoanku, hompilah hompipa. Masih dong. Ya adik-adik, sebentar lagi tahu nggak bulan berapa? Bulan 12 kan? Kalau bulan 12 itu identik dengan hari Natal. Tapi karena kondisi pada saat ini negara kita yang masih pandemi, kita belum bisa bernatal secara
secara langsung. Tapi yakinlah adik-adik, Natal kita tetap ada walaupun melalui virtual. Jadi saat ini kita sudah boleh menyanyikan lagu Natal kan? Iya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita yang luar biasa, yaitu lonceng Natal. Semangat ya. Kling klong, lonceng Natal bergema. Kling kling klong, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Kling klong, lonceng Natal bergema. Kling klong, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Bayi kudus lahir di Bethlehem, membawa kabar baik. Allah Bapa memberi namanya Immanuel bagi semua. Haleluya, sang damai. Haleluya, Yesus sang Raja. Kling klong, lonceng Natal bergema. Kling klong, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Oke adik-adik, masih tetap semangat kan? Masih dong, ibu aja masih semangat walaupun udah tua. Oke, kita akan pujian lagi dengan semangat, dengan sukacita. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Semuanya jongkok di rumah ya, boleh nggak? Ayo bang. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam laut samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada lagi, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Mana lagi? Di surga kau ada, di dukaku kau ada. Hanya Engkaulah Yesusku. Oke adik-adik, tibalah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh tante kita JJ teacher. Namun sebelumnya ibu mau tetap mengingatkan bagi adik-adik kami atau anak-anak kami yang mau mengumpulkan persembahan, boleh dikumpulkan orang tua dan diserahkan kepada teacher di gereja atau kepada guru-guru sekolah minggu ya adik-adik. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita persiapkan hati kita dengan mengangkat pujian firman jadi manusia. Kita angkat pujian ini dengan sikap berdoa.
Yesus Kaulah juru selamatku, ku agungi Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kau juru selamatku, Yesus Kaulah juru selamatku, ku agungi Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada minggu hari ini kami masih beribadah, kami masih boleh memuji Tuhan melalui puji-pujian kami. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan ini di rumah masing-masing, sehingga kami semua boleh terus bertumbuh, berbuah di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Pasti sukacita ya masih sampai pada minggu hari ini. Di mana pada minggu hari ini adalah minggu terakhir sekolah minggu di tahun 2020 tentunya. Nah, adik-adik yang terkasih, pada minggu hari ini kita berada di masa-masa menjelang Natal ya. Semua teacher yakin dan percaya pasti sudah sangat sukacita menyambut Natal di tahun 2020 ini. Nah, adik-adik yang terkasih, pada minggu ini kita belajar firman Tuhan dari Zakaria. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Semua adik-adik yang di rumah buka Alkitabnya ya. Dari Zakaria pasal 9. Zakaria itu di mana? Bukan di perjanjian baru ya, di perjanjian lama. Nanti buka perjanjian baru, yang ada bukan Zakaria, tapi Matius ya. Di Zakaria pasal yang ke-9, ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-17. Tetapi teacher hanya akan membaca ayat ke-9 dan ayat 10 saja ya. Adik-adik mari menyimak firman Tuhan ini. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik yang terkasih, pada hari ini tema kita itu tetap optimis dalam Tuhan. Nah, tetap optimis dalam Tuhan. Kenapa kita mengambil tema ini pada minggu hari ini? Sebelum kita masuk lebih jauh ke tema ini, adik-adik yang terkasih, adik-adik yang ada di rumah, jangan ngantuk ya, jangan tidur, dengarkan firman Tuhan ya. Kita akan belajar dari orang-orang Yehuda ya, pada waktu itu yang mana mereka dibuang ke Babel. Pembuangan mereka di Babel bukanlah waktu yang singkat. Coba adik-adik tebak, berapa tahun mereka di Babel? 1 tahun? 2 tahun? 3 tahun? Tidak adik-adik, 70 tahun. Wah, kebayang ya, 70 tahun itu berapa lama? Sangat-sangat lama. Nah, setelah mereka kembali dari pembuangan di Babel, mereka kembali ke Yerusalem, ya. Ketika mereka kembali di
tempat mereka beribadah pun sudah luluh lantah, hancur, tidak ada lagi. Tentunya ya adik-adik ya, kalau misalnya sekarang ini kita berada di posisi mereka, kita pasti akan mengalami kesedihan yang luar biasa. Sedih, bingung harus bagaimana. Sedangkan posisinya mereka baru saja pulang dari pembuangan, dan tentunya mereka tidak punya apa-apa pada waktu itu. Nah, akhirnya mereka pun sepakat untuk membangun kembali bait Allah, membangun kembali reruntuhan-reruntuhan dari tempat tinggal mereka dan juga dari tempat bait Allah. Mungkin beberapa waktu boleh terlaksana, tetapi akhirnya mereka mulai kesulitan karena mereka tidak bawa apa-apa dari pembuangan dari Babel. Akhirnya mereka pun putus asa. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Hingga akhirnya ada seorang nabi. Nah, nabi, siapa nabi itu? Tentunya yang menjadi perikop kita atau yang menjadi firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria? Sudah dikatakan di ayat 9, ya. Ia mengatakan kepada bangsa itu, bersorak-soraklah dengan nyaring. Ia menyerukan sebuah pengharapan bagi orang Yehuda pada waktu itu, atau bangsa itu pada waktu itu. Ia mengatakan bahwa harus tetap berpengharapan karena Tuhan Yesus akan memberitakan, atau Allah ya, pada waktu itu masih perjanjian lama, Allah akan memberikan pengharapan. Allah akan memulihkan keadaan mereka. Allah akan mengembalikan kejayaan mereka. Allah akan memberitakan kabar keselamatan. Tentunya ini berhubungan nantinya dengan kedatangan Tuhan Yesus bagi mereka. Nah, adik-adik yang terkasih, di sini apa yang bisa kita lihat? Sesuai dengan judul kita, tetap optimis di dalam Tuhan. Seperti bangsa Israel pada waktu itu, mungkin saat ini kita sedang dalam keadaan bergumul. Mungkin adik-adik sekarang ini bergumul, kenapalah corona ini datang? Nggak bisa aku ke gereja, nggak bisa ke sekolah minggu, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa ngumpul sama teman-teman sekolah minggu, nggak bisa beribadah sama-sama. Atau mungkin adik-adik sekarang ini nggak bisa ke sekolah. Atau mungkin adik-adik sekarang ini orang tuanya sedang dalam keadaan sakit. Atau mungkin adik-adik mungkin sedang sakit, putus asa, ya, sedih, takut, murung, seperti itu. Tetapi di sini adik-adik kita kembali belajar daripada firman Tuhan ini, di mana Allah ya mengutus Nabi, ya, mengutus Nabi Zakaria untuk mengatakan bahwa jangan putus asa, jangan sedih hati, jangan murung. Itulah kenapa dikatakan harus optimis. Optimis di sini adik-adik, optimis itu artinya bersemangat, ya, optimis, yakin, percaya. Tentunya sesuai dengan firman Tuhan kita bahwa di balik segala sesuatu yang menyulitkan kita, di balik segala pergumulan kita, di balik segala sesuatu kesedihan yang terjadi, Tuhan sudah menyiapkan kegembiraan. Tuhan sudah menyiapkan sukacita yang luar biasa. Nah, adik-adik yang terkasih, seperti teacher sampaikan tadi, saat corona ini bagaimana kita bisa merayakan Natal? Padahal biasanya setiap tahun kita merayakan Natal. Sekarang ini kita sudah sibuk-sibuk latihan. Sekarang ini kita sudah sibuk-sibuk mempersiapkan Natal di rumah, juga di sekolah minggu, di gereja, di sekolah misalnya. Tapi ternyata semua tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena ada corona. Kita sedih, kita murung. Kenapa lah ada si corona ini? Tuhan Yesus gak sayang sama aku. Bukan seperti itu ya adik-adik ya. Tetapi kita harus percaya bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi, Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa. Ya, jadi adik-adik yang terkasih, tetap optimis di dalam hal ini, menekankan adik-adik semua untuk tetap bersemangat melalui segala kejadian-kejadian, segala kegiatan-kegiatan, segala hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan adik-adik, sedari dini juga sudah mengenal, sudah berharap hanya sama Tuhan. Ya, jangan berharap kepada yang lain-lain. Jangan berpikir bahwa Tuhan Yesus itu jahat, bahwa Allah itu jahat. Kenapa harus diperhadapkan dengan keadaan seperti sekarang ini? Ya, adik-adik yang terkasih. Nah, jadi firman Tuhan kita hari
ini juga mengajarkan kita kalau misalnya sekarang ini adik-adik mungkin sedang mengalami kesulitan belajar, apalagi kan virtual ya. Sekarang ini belajar online, apa-apa online. Jadi mungkin saat belajar online susah tuh dapat pemahamannya gimana, nggak ngerti-ngerti aku. Belajar online terus capek, nggak ada kuota lagi ya kan. Nah, itu lagi masalah tuh. Bukan hanya itu, mungkin ada adik-adik yang merasa aduh susah sekali kalau belajar online ini, nggak ngerti-ngerti aku firman pelajaran ini, seperti itu. Kadang ada yang kayak gitu. Tetapi adik-adik yang terkasih harus tetap optimis, harus tetap semangat berjuang. Ya, kalian pasti bisa menghadapi segala kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi. Ya, jangan sampai mempengaruhi semangat kalian, jangan sampai mempengaruhi sukacita kalian. Kalau misalnya kemarin kalian sukacita, tiba-tiba saat mengalami kesulitan, saat mengalami sesuatu yang menyedihkan, kalian langsung ciut semangatnya, kalian langsung ciut nyalinya. Jangan seperti itu ya, tetap optimis di dalam Tuhan. Makanya jangan lupa untuk terus berdoa, minta Tuhan untuk kasih hikmat, minta Tuhan untuk kasih kekuatan. Doakan keluarga kalian, doakan pemimpin rohani kalian, doakan keluarga kalian, doakan diri kalian sendiri. Ya, itu penting. Dan tentunya rajin baca firman Tuhan. Itu juga penting. Bagaimana kita bisa berharap sama Tuhan kalau misalnya kita nggak tahu firman Tuhan itu bagaimana? Firman Tuhan itu apa aja? Jadi itu juga sangat-sangat penting ya adik-adik ya. Kalau misalnya kita mau tetap bersemangat atau tetap optimis di dalam Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, firman Tuhan kita untuk sekolah minggu hari ini adalah firman Tuhan yang terakhir untuk ibadah sekolah minggu di tahun 2020. Tetapi teacher terus mengingatkan kalian bahwa meskipun ini ibadah sekolah minggu yang terakhir, tetap memiliki atau membangun hubungan, membangun komunikasi dengan Tuhan dalam segala sesuatu yang kalian kerjakan, dalam segala tindakan-tindakan yang kalian lakukan. Nah, adik-adik yang terkasih, itu saja firman Tuhan kita hari ini. Saya yakin dan percaya kalian semua sudah paham dan akan terus optimis dalam segala hal yang kalian kerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, mengingatkan kami semua untuk tetap semangat, untuk tetap bergembira, untuk tetap optimis. Karena kami yakin dan percaya bahwa masa depan sungguh ada dan Tuhan sudah merencanakan yang baik untuk kami. Meskipun Tuhan Yesus pada saat ini mungkin semua anak-anak Tuhan sedang mengalami kesulitan-kesulitan yang tidak kami pahami, tetapi kami yakin dan percaya bahwa jika kami berpengharapan hanya kepada Tuhan, kami boleh melewatinya dengan penuh sukacita. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap anak-anak sekolah minggu yang mana pada minggu hari ini sudah mengikuti ibadah ini, kiranya juga kasih karunia Tuhan selalu menyertai mereka, sehingga Tuhan mereka boleh terus mempermuliakan Engkau di dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami panjatkan hanya ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.